Bab 286. Tanda-tanda. Tidak pernah melihat. Selesai mengatakan hal itu, Claire Sen pun menyatukan kedua foto itu lalu mengembalikannya. Tuan Han kehilangan barang ini, sedang mencarinya kah? Dalam mata Andri Han tersirat sedikit rasa kecewa, jalur petunjuk sudah benar-benar putus, tidak bisa dilanjutkan lagi. Benar, giok keselamatan ini ada pada seseorang, aku sedang mencari orang yang mengenakannya. Claire, ternyata begitu, bagaimana jika menerbitkannya di koran? Menerbitkannya di koran. Andri bukanlah tidak pernah memikirkannya, tapi dengan cara seperti itu akan membawa banyak masalah. Status dan kedudukan keluarga Han di kota utara, sekali menerbitkan foto itu, maka akan ada banyak orang yang tidak berniat baik memanfaatkan kesempatan ini untuk memalsukannya, atau menirunya. Berpikir dan berpikir, Claire sendiri pun membantah pemikiran ini. Menerbitkan di koran sepertinya juga tidak terlalu realistis. Model giok keselamatan ini sangat banyak, mungkin saja sekali menerbitkannya di koran akan ada banyak orang yang memalsukannya. Tidak tahu bagaimana orang yang dicari oleh Tuan Han ini. Giok keselamatan ini seharusnya ialah yang digunakan oleh balita, seharusnya usianya tidak besar bukan? Saat mengatakan hal ini, sepasang tangan Claire memegang pipi bergaya seperti sedang berpikir, hingga membuat alis indahnya mengerut membentuk seperti dua ekor ulat bulu. Seperti ini, semakin mirip dengan. Hati Andri tersentak, ada kata-kata yang hampir akan keluar dari mulutnya tanpa dikontrol. Akhirnya ia pun melihat Berta dan Paman Goldwyn yang ada di belakang Claire. Aku mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada nyonya muda kalian. Apakah kalian bisa? Begitu Berta mendengarnya, alarm dalam hatinya pun langsung bekerja. Dengan segera ia menolak dan berkata, tidak bisa. Ternyata menunggu di sini, ia mengira Andri adalah seseorang yang bermartabat. Ternyata hanya seorang penipu, tidak disangka ternyata sekarang ingin meninggalkan mereka. Berta melindungi Claire seperti seekor induk ayam. Paman Goldwyn tidak tahan untuk tertawa pahit. Ia merasa dirinya tepat dalam menilai seseorang. Dari semalam ketika ia menggendong Claire ke kamar pasien, Andri tidak melakukan apapun terhadapnya, hanya meletakkannya, lalu menjaga sampai ia sadar. Paman Goldwyn merasa Andri ini pasti adalah seorang pria yang baik. Hanya saja pasti ada alasan lain, kenapa ia bisa berbuat demikian terhadap nyonya muda. Dan alasan ini tidak diketahui oleh orang-orang, pemikirannya sama seperti Siskasu. Melihatnya baik terhadap nyonya muda, dan tidak ada sedikit pun rasa gairah antara pria dan wanita, benar-benar seperti perasaan antar saudara. Benar, sikap Andri ini, seperti kakak senior yang tenang dan bijak. Berpikir sampai di sini, Paman Goldwyn menarik lengan baju Berta, memberi isyarat padanya untuk lebih tenang. Nyonya muda. Berta tidak mempedulikan Paman Goldwyn, melainkan menarik baju Claire. Claire bisa melihat Andri mempunyai sesuatu pertanyaan yang sangat penting untuknya. Ia pun membalikkan kepala melihat Berta dan Paman Goldwyn. Kalian tunggu aku sebentar di samping, oke? Nyonya muda, tidak bisa. Berta cemberut, dengan suara kecil berkata, siapa yang tahu ia orang baik atau bukan? Perkataan ini diucapkannya dengan suara yang sangat kecil, tapi terlihat jelas perkataan itu bisa didengar oleh Andri. Ia juga tidak marah, wajahnya tetap datar seperti sebelumnya. Jangan khawatir. Claire menenangkannya sambil menepuk-nepuk tangannya, aku sendiri ada perhitungan, Paman Goldwyn, mohon bantuan Anda. Baik nyonya muda. Paman Goldwyn menganggukkan kepala, lalu menarik bahu Berta, sudahlah Berta, ayo pergi, nyonya muda sudah bersuara. Berta dengan enggan mengikuti Paman Goldwyn pergi, ke samping dan cemberut berkata, bagaimanapun juga aku melihat pria itu tidak berniat baik. Paman Goldwyn, kenapa kamu mendengar perkataannya? Percaya pada Paman Goldwyn, ia bukanlah seperti yang kamu pikirkan. Bagaimana kamu tahu? Kalian juga baru bertemu semalam. Kamu lihat tatapannya, dan juga aura di sekujur tubuhnya pun sudah tahu.
Keluarga Hans Korp di kota utara tidak berbanding jauh dengan Yes Korp, ia adalah ketua dari Hans Korp. Mendengar hal itu, Berta sedikit terkejut. Ketua Hans Korp. Aku tidak mengenalnya. Kamu hanya perlu tahu, bahwa dia sebenarnya tidak berbeda terlalu jauh dengan Tuan Muda Ye. Paman Goldwyn tersenyum, tidak melanjutkannya lagi. Dalam hati Berta masih ada sedikit rasa kesal, ia hanya bisa melipat tangan dan dengan marah melihat ke arah Claire. Tunggu setelah kedua orang itu pergi, di sana pun langsung tenang. Pertanyaan Andri yang tertekan dalam hatinya, pun sedikit sulit untuk diutarakan. Tuan Han, ada hal apa yang perlu disampaikan padaku? Apakah berkaitan dengan Selika? Berbicara sampai di sini, Claire pun menundukkan mata dan menekan-nekan bibirnya. Jika berkaitan dengan Sally, maka bisa dipastikan aku sudah memberitahu Anda semalam, masalah antara aku dengan Sally tidak bisaku. Claire, kamu salah, aku bukan ingin bertanya masalah kamu dengan Sally, melainkan sesuatu tentang dirimu. Tentang aku. Kata-kata Claire terhenti, dengan sedikit tercengang menatapnya. Andri menganggukkan kepala, tatapannya tertuju padanya untuk waktu yang cukup lama barulah ia mengeluarkan sebuah foto dari kantongnya. Claire melihatnya, itu adalah foto seorang balita. Kulit balita di foto itu putih halus, kepalan yang kecil yang merona itu digenggam bersama, benar-benar sangat imut. Imut sekali. Claire melihat balita kecil ini pun sangat menyukainya, memegang tangan sambil melihat, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Han, ini anak siapa? Andri melihat sikapnya, pun tersenyum. Jika saat ini ia berkata, bahwa ini adalah dia, apakah akan membuatnya terkejut? Meskipun sekarang ia masih belum berani yakin, namun dalam lubuk hati, insting memberitahunya, mungkin Claire adalah orang yang ia cari selama ini. Benar. Adalah balita dari keluarga Han yang hilang setelah lahir tidak lama, juga merupakan adik perempuannya, Audrey Han. Tuan Han, yang Anda cari adalah balita ini bukan? Giok keselamatan tadi, milik anak ini bukan? Benar. Tatapan Andri pun menjadi lembut. Tidak disangka ternyata Anda sedang mencari anak ini, dia. Adalah anak Anda kah? Kata-kata terakhir itu, ditanya Claire dengan perasaan yang sedikit tidak enak. Setelah bertanya ia pun merasa sedikit canggung, ingin menggigit lidahnya sendiri. Tapi wajah Andri sama sekali tidak menunjukkan ekspresi marah, melainkan dengan ekspresi yang lembut menatapnya, tatapan itu sangat hangat dan lembut. Claire pun tiba-tiba merasa canggung, langsung mengembalikan foto balita itu. Maaf Tuan Han, seperti aku sedikit lancang, maaf. Andri juga tidak berbicara, tapi dari sikapnya juga kelihatan tidak marah, seketika Claire tidak bisa menebak pemikirannya, hanya bisa duduk dengan hening. Setelah sesaat, bibir Andri tiba-tiba bergerak, melihat ia tidak sanggup membuka mulut, bolehkah aku bertanya padamu, sesuatu yang rahasia dan bersifat pribadi? Claire tertegun, pertanyaan rahasia dan bersifat pribadi. Andri berpikir, dan pada akhirnya ia tetap tidak menanyakannya. Bertanya pada seorang gadis apakah di pantatnya ada tanda lahir. Itu adalah hal yang dilakukan oleh seorang maniak bukan? Pertanyaan seperti ini, ia benar-benar tidak sanggup mengatakannya. Masalah ini, juga hanya dirinya sendiri yang tahu. Karena saat Audrey lahir, ia yang langsung menggendongnya, saat itu ibunya juga secara khusus menyampaikan tentang tanda lahir itu. Andri, kamu harus selalu ingat di pantat adik perempuanmu ada tanda lahir yang sangat besar. Kelak jika adikmu hilang, kamu bisa mencarinya kembali dengan tanda itu. Bersambung.